Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik, teman-teman, kita akan membahas kondisi market saham ya, kondisi indeks, sektor saham dan juga kondisi saham-saham hari ini. Ada satu sektor yang mana saham-sahamnya banyak rebound bersamaan. Potensinya bagaimana teman-teman, kita akan bahas di video kali ini. Oke, baik teman-teman, sebelumnya kita akan bahas dulu IHSG ya. Ini adalah kondisi dari IHSG. Untuk resistannya masih sama ya teman-teman, dan untuk resistannya ini boleh dibilang pas nih, pas disamperin aja gitu di 61,8 retracement. Yaitu ini resistan di 61,8 retracement, dan ini merupakan resistan sebelumnya. Kalau teman-teman lihat ke belakang ya, yang area hijau, area ini, yang garis ini adalah merupakan resistan sebelumnya. Ya memang sedikit lebih tinggi teman-teman, karena sebelumnya itu terjadi di kisaran 7044 ya. Tapi kalau menggunakan Fibonacci itu resistannya 7060 ya, 7060. Yang mana IHSG hari ini sebenarnya sampai di 7061, which is ini bagus sekali karena IHSG sudah ngebentuk satu resistan yang baru lagi. Namun demikian yang nggak bagus adalah ketika dia sentuh di 61,8 retracement, IHSG-nya ini turun teman-teman. Seperti kemarin, hari ini juga turun, ngebentuk shooting star. Ini belum percaya diri. Nah, yang jadi pertanyaan, ini adalah akhir tahun, 1 bulanan lagi akhir tahun ya. IHSG-nya tersisa tahun ini tersisa 1 tahun lagi, dan IHSG-nya ini berada di resistan. Apakah mampu untuk IHSG-nya ini untuk break new high lagi ya teman-teman. New high bukan dalam artinya all new high, enggak, tapi mampukah dia melewatin resistan-resistan sebelumnya, karena ini cukup alot bagi IHSG untuk melewatin resistannya. Apakah momen akhir tahun yang mana biasanya banyak saham-saham yang ya window dressing seperti itu ya, dibagus-bagusin lah, kira-kira begitu kinerja dari para MI dengan membeli saham-saham yang bagus ini, apakah akan berpengaruh pada IHSG? Saya menunggu terus teman-teman, terutama untuk saham-saham market leader ya, beberapa sektor, salah satunya perbankan, kemudian saham-saham yang kemarin teknikal masih bagus seperti itu. Kita akan bahas bareng. Baik teman-teman, untuk mover atau saham-saham penggerak indeks ya, ini saya lihat sekitar 20-an ya. Dimana kita lihat dari ini untuk IHSG-nya teman-teman boleh dibilang tidak kemana-mana ya, 0,05% saja naiknya. Ya, kalau kita lihat memang demikian sangat wajar karena hari ini movernya memang ada ya sebenarnya. AMMN, Telkom hari ini mover. Namun demikian AMMN ini kan posisi 5, Telkom posisi 7, BBNI juga hijau ya 1,44, ICBP juga. Namun demikian kita bisa ngelihat brand ini posisinya di ketiga, dan dia kembali melorot ya dari market cap nomor 2 terbesar, sekarang adalah nomor 3. Turun 2%, BRI turun, BCA turun ya. Bian juga nggak bergerak, kemudian ada diperberat lagi TPIA, Astra Internasional ya, kemudian Unilever, AMRT, dan yang signifikan turun adalah DCII. Sehingga mixing dari sekitar saham-saham penggerak indeks ini membuat IHSG-nya tidak kemana-mana teman-teman ya, membuat IHSG-nya tidak kemana-mana. Baik, kita lihat dulu. Kalau kemarin beberapa hari lalu Bursa Amerika tidak buka. Ini hari ini tanggal 24 kemarin terakhir ya. Ini tanggal 27, tapi ini kok belum buka ya teman-teman. Belum refresh ini teman-teman. Belum refresh. Amerika sih refresh kemarin. Apakah libur? Kita mesti cek dulu di sini untuk bursa. Oke, sebentar saya bukakan dulu. Untuk di sini bursa luar kita cek dulu ya. Kita refresh dulu. Ini adalah Dow Jones. Kita lihat tanggalnya adalah tanggal 24 ya. Dow Jones-nya Jumat kemarin masih naik. Nasdaq-nya hari Jumat juga masih naik. S&P 500 masih naik. Kemudian untuk Hang Seng ini tanggal berapa ini? Kita cek.
Tuesday. Oh, kok enggak. Oh, ini update teman-teman ya. Berarti yang di data saya tadi nggak update ini. Berarti Asianya minus tipis, Nikkei-nya tanggal 27 November ya. Monday 27 November, Hang Seng-nya juga tanggal 27 Senin, jadi buka ya. Baik, kita lihat dulu untuk dolar indeks mengalami penurunan ya teman-teman. Biasanya kalau dolar indeks turun, US 10 years bond-nya ini juga trennya turun ya. The power of dolarnya mengalami pelemahan ya, karena kita bisa ngelihat bahwa the Fed mungkin tidak menaikkan suku bunga lagi, sehingga pesona dari the greenback mungkin mengalami bisa memungkinkan untuk mengalami penurunan pesonanya seperti itu, karena kan istilahnya apa ya, the Fed rate-nya tidak dinaikkan, jadi ya mungkin duit-duit yang sebelumnya outflow untuk mencari return yang lebih besar daripada saham, sekarang dimungkinkan kembali ke bursa saham seperti itu. VIX kecemasan pasar cenderung turun, artinya marketnya cukup stabil, tidak ada ketakutan berlebihan. Kemudian ini adalah commodity index atau indeks dari komoditas-komoditas secara umum turun. Tadi kita lihat indeks komoditas secara umum turun biasanya menggambarkan harga komoditas yang secara umum turun juga. Ini crude oil turun, coalnya juga hitungannya masih turun, natural gas juga masih turun. CPO ya masih sama sekitar 38 ringgit sekian. Timahnya turun ya, nikelnya juga turun teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang bisa perhatikan adalah emas ya. Emas harganya di 2000 per troy ounce lagi, dan ini membuat kita harus perhatikan juga saham-saham terkait emas ya. Dan juga nanti akan saya sampaikan ini teman-teman. Oke. Mana ya tadi terkait ini. Jadi siap-siap hitungan hari RI China akan deal proyek baterai EV. Ini ya mungkin bisa kita perhatikan karena saham-saham terkait ini apa, baterai mobil listrik ya. Tadi saya lihat pada bergerak MBMA, kemudian MDKA ya, Inco, Antam seperti itu, mungkin bisa menjadi perhatian teman-teman semuanya ya. Saya sendiri sudah sempat trading tadi untuk MBMA, namun demikian beberapa saham karena overall pada buang kiri, ya jadi saya terpaksa harus menyelamatkan porto saya dengan melakukan take profit ya teman-teman, dengan melakukan take profit. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan bahasan berikutnya terkait saham ya. Oke, baik teman-teman, kita akan lanjutkan bahasan terkait saham ya. Oke, sahamnya apa aja hari ini? Saya coba berikan analisa untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau kita lihat nih sekilas hari ini ya memang ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Ada yang naik, turun dalam teknologi yang naik ini ABX ya, campuran mixing begitu. Saya udah buat summary beberapa saham terutama yang sering saya masukkan ke watchlist ya teman-teman. Oke, baik, yang pertama DRMA teman-teman. DRMA ini sedang menaikkan resistannya. Ini masih sama untuk update-nya, di mana 50 retracement-nya dia 1530-an ya, hampir-hampir ya. Ini diperhatikan aja dulu. Sedang testing resistan untuk DRMA, asingnya masuk terus teman-teman untuk DRMA, dan untuk volume sih masih biasa saja. Untuk DRMA untuk volumenya masih biasa saja. Kita tinggal cek intraday-nya DRMA cukup oke, di mana 58% ya, 58% buyer dan hijaunya di atas, artinya buy at over-nya dominan ya. Baik, kemudian saham-saham terkait metal, kemudian terkait juga baterai mobil listrik ya, kita akan bahas teman-teman. Yang pertama Antam ya, Antam 3 hari lalu ada doji, butuh konfirmasi.
sebenarnya konfirmasi yang hari Jumatnya cukup oke karena setelah doji muncul candle di atasnya, namun masih belum percaya diri. Hari ini juga cukup oke, ya pelan-pelan. Sementara sih saya jadikan perhatian aja, saya nggak punya barangnya, ini barang masih downtrend, namun dengan munculnya berita tadi ya kita perhatikan aja. Intinya saya bahas malam ada bentuk seperti ini belum tentu gerak. Tugas kita adalah besok memantau saham-saham tersebut, kita bukakan di sini ya, kira-kira gitu. Misalkan teman-teman memantau Antam, kalau saya langsung saya tulis di sini atau saya set di sini kan ada Antam ya. Ini kan jadi saya bisa ngelihat gitu loh. Misalkan bikin list apa itu. Ya, tinggal diketik di sini atau misalkan mau memantau Antam ataupun MBMA. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau saya begini, jadi saya sedang memantau saham malamnya ya, yaitu Antam tadi, maka besok saya masukkan di list saya seperti ini. Oke, sementara dipantau dulu untuk pergerakan dari saham Antam. Kita cek dulu untuk kondisinya hari ini asingnya masuk ya teman-teman. Untuk Antam volumenya masih biasa saja. Untuk Antam untuk volumenya masih biasa saja. Kita lihat intraday-nya dari Antam, kita cek dulu. Ya, ini sih buy at over-nya lumayan, hijaunya di atas ya. Terus 55% buyer beli di over. Baik, kita cek MDKA teman-teman. MDKA oke, ini masih belum begitu bagus ya, kita ini aja deh sekilas aja dulu. Masih belum begitu bagus ya. Volume sedikit di atas rata-rata. Asingnya 3 hari ini solid ya, masuk. Solid asingnya masuk 3 hari ini. Kemudian kita cek intraday-nya dari MDKA teman-teman. MDKA masih belum bagus teman-teman, nih dominasinya masih buyer ya, seller 59%, sell at bid atau masih buang kiri, masih jualan. Baik, kemudian adalah MBMA ya. Kemudian MBMA ini aslinya masih net sell. Volume hari ini besar ya teman-teman. MBMA hari ini saya masuk ya. Saya masuk MBMA ini beberapa video yang lalu pernah saya bahas ya teman-teman. Jadi memang ini barang rebound dari dasar namun harus cukup hati-hati. Oke, ini kita mesti breakdown dulu ke dalam cluster dia yang paling kecil dulu. Ini dulu. Kita breakdown dulu ke cluster ini dulu untuk kita melihat resistan dia, teman-teman. Nah, ini hari ini pas banget nih, teman-teman, untuk MBMA tuh di sini, ya. Jadi di 655 itu adalah 50 retracement-nya dia, separuh tren hijau ini. Separuh cluster tren hijau ini. Ini saya tadi terpaksa harus take profit karena dia udah sentuh 50 dan balik. Ini masih menarik ya, cuman kalau marketnya mendukung bisa dia akan bergerak begitu. Kuncinya adalah di resistannya 630 kemudian 655 ya teman-teman. 655 adalah kuncinya dari si MBMA. 655 adalah kuncinya dari MBMA karena dia separuh dari tren ini dulu. Kalau nanti dia bisa melewati 655 baru kemudian kita update target berikutnya ya. Target kenaikan berikutnya kalau nggak salah di sekitar 770. Overall ini menarik ya. Tapi ini barang rebound dari dasar, jadi mesti hati-hati, dimungkinkan ada yang namanya resistan volume, orang yang nyangkut akan take profit. Ini secara ini sih oke ya, secara kondisi intraday-nya oke nih, pada hajar kanan semuanya walaupun porsinya masih belum begitu dominan ya, 52% buyer, buy at over, 48% jualan. Jadi masih sedikit banget lebih tinggi di buyer yang hajar kanan, teman-teman. Baik, kemudian ADMR overall juga oke sebenarnya hari ini, dia bisa keluar dari area hijau ini ya teman-teman. Area hijau ini sebenarnya memang target minimum kenaikannya dari si ADMR 1260 ya. Ini bagus kalau dia bisa keluar di 1260-an karena itu adalah 38 retracement, di mana target kenaikan dari 61 itu ya memang di situ minimal. Oke, ini technically bagus kalau bisa dia di atas 1260-an ya untuk ADMR. Asingnya hari ini bagus banget teman-teman, 40, gede banget asingnya. Silakan dicatat, ini saya lingkarin ADMR ya. ADMR saya lingkarin karena ini terjadi outstanding volume atau volume yang sangat besar sekali teman-teman. Nah, kita lihat ini di sekitar sesi 2 digas langsung buy at over-nya
ngegas, tapi memang porsinya masih biasa ya 50 versus 50 untuk buyer sellernya. Oke, kita cek dulu MMN di mana ini barang asingnya dominan banget masuk ya, volumenya cukup stabil dan hari ini untuk MMN ini rebound dari retracement, melanjutkan rebound dari retracement-nya dia. Saya nggak punya barang, pengen sih dapat tapi ini seperti nggak koreksi-koreksi gitu. Mungkinkah brand akan seperti ini? Model-modelnya sama, kita akan pantau aja dulu, sekilas kita intipkan dulu untuk brand. Masih cukup oke tapi ini oke ya. Ya kita pantau dulu mirip-mirip lah kira-kira begitu. Oke, kita langsung lihat dulu intraday-nya dari MMN. MMN oke. Ini cukup oke ya, di mana 55% hajar kanan dan dominan intraday-nya hijaunya di atas. Artinya buyer-nya dominan ini. Beli di over atau tidak antri, belinya langsung hajar kanan ya, teman-teman. Baik, kita cek dulu Harum Energi masih belum begitu bagus, tapi setidaknya ada testing mencoba resistan 61,8 retracement teman-teman. Ini secara price action oke ya. Kenapa? Karena dia break dari 38 retracement di sini, target 61. Kalau dari 61 kita tunggu aja dulu. Di sini ada support. Nah, ini support dan dia mantul dari titik itu. Oke, teman-teman. Resistan ada di 1481. Kita juga bisa menggunakan Fibonacci ini untuk melihat resistannya dia di 1490, 1540, 1550. Targetnya di 1590 untuk Harum. Kita cek langsung Harum. Harum Energi masih net sell asingnya, volumenya sedikit aja terbentuk. Kemudian kita cek intraday-nya dari Harum. Harum Energi, oke. Langsung ini masih dijual ternyata ya. 56% masih sell at bid dan merahnya di atas, artinya dominasi sellernya masih kuat ya, sell at bid atau jualan di bid. Baik, ini ada yang minta BRMS hari ini naik dengan volume teman-teman dan asingnya besar sekali. Silakan catat BRMS. Saya catat sendiri juga, catatan khusus di note saya. BRMS ini adalah rebound naik dengan volume dan di atas angka psikologis 200. Oke, ini bagus banget ya teman-teman teknikalinya. Teknikanya bagus. Ini pernah saya bahas sih kayaknya nih beberapa hari yang lalu. Ini coretannya masih sama. Dia dalam tren naik, koreksinya break dari 38 retracement, tapi di sini ada 50 retracement, di mana 50 retracement-nya ini ada di main area yang mungkin orang sudah percaya itu sebagai supportnya. Akhirnya mantul dari titik itu teman-teman. Dan ini bisa bertahan di atas 184 atau di atas 38,2 retracement dan lanjut naik. Ini overall technicalnya bagus ya karena sudah mampu di atas 38 retracement lagi. Semakin bagus lagi kalau di atas 200 dan wah ini mantap ini teman-teman. Kita lihat weekly-nya, ini juga oke. Weekly-nya teman-teman bisa berpedoman di sini. Ada titik penting nanti di sekitar 210 untuk BRMS teman-teman. Ada titik penting di sekitar 210 untuk BRMS. Langsung kita cek intraday-nya dari BRMS ya teman-teman. Namun sayangnya kalau kita lihat ini ada 72% sell at bid ya. Jualan. Tapi di akhir. Di akhir ada yang jualan ya teman-teman, di akhir ada yang jualan. Kita cek dulu di akhir ada yang jualan. Ini ada buyer yang beli ZPBK KKAG ini untuk buyer asing ya teman-teman. Oke baik teman-teman, berikutnya kita akan bahas dulu saham-saham terkait perbankan ya. Yang pertama Breeze, sekilas saja ya karena banyak ini. Breeze ini ketemu resistan 1682 masih. Breeze masih ketemu resistan, asingnya masih bagus untuk Breeze ya. Oke. Baik, kemudian Arto sama dengan Breeze bentuknya masih ketemu resistan. Arto masih ketemu resistan ya. Ini harusnya saya bikinkan yang di sini. Oke. Oke, Arto itu nanti ada resistan sekitar 3822 teman, 3822. Ini masih menarik ini, tapi bagi saya ini adalah saham tradingan untuk Arto ya. Arto asingnya juga solid. Jadi teman-teman bisa lingkarin catatan untuk Arto ya. Saya catat juga di mana Arto asingnya solid masuk ya untuk Arto.
Baik, kemudian BBYB, sayangnya net sell hari ini saya sempat trading ini barang, tapi udah keluar ya, cukup 3 kalian saya masuk. Saya menggunakan tape reading, ketika sudah tidak nyaman saya keluar ya, di atas 400 sekian saya jual, tapi udah nggak punya ya, sampai 400, di antara 404 sampai berapa gitu, sempat cut loss sekali. Cut loss itu di 402 kalau nggak salah, itu naik masukan keempat saya ke bawah turun, langsung saya buang, cut loss di 402, untung keluar. Jadi overall keuntungan saya di BBYB 4 kali trading atau 4 counter hari ini, yang satu cut loss, tapi ya masih untung lah, bisa buat beli bensin. Bisa buat beli bensin, bayar listrik ya teman-teman. Oke, untuk BBYB ya, alasan saya membeli ini barang karena overall beberapa hari yang lalu memang saya sampaikan bahwa terkait bank digital, bank-bank kecil ini pada bergerak dan biasanya memang itu bisa dijadikan ajang tradingan ya kalau saya ya teman-teman. Mesti hati-hati, asingnya juga masih net sell. Baik, kemudian BBHI. Oh, BBHI net sell akhirnya keluar turun juga. Nah, ini yang saya bilang teman-teman ya. Barang-barang yang bergerak kenceng tapi masih downtrend ini sifatnya tradingan. Jadi kalau teman-teman nggak memiliki kemampuan trading cepat, sebaiknya tidak trading saham-saham begini ya, yang slow-slow aja. Karena saya ada waktu, ada sempat dan sudah cukup terbiasa dengan saham-saham yang volatilitasnya tinggi dan siap cut loss, maka saya berani masuk. Ini sekilas saja, hanya memberikan informasi kepada teman-teman bahwa barang-barang yang bergerak secara cepat ini memungkinkan untuk volatilitasnya sangat tinggi. Kalau teman-teman nggak siap, nggak cocok biasanya kayak gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Baik, kemudian agro juga sama, namun saya nggak punya ya. Agro biasanya saya pasangkan dengan BRIS ya teman-teman. Agro, nah ini masih turun juga ya, net sell 2 hari ini asingnya. Nah ini dengan volume juga, kemarin naik kenceng, hari ini turun juga volumenya cukup kencang. Ini mesti hati-hati teman-teman, secara overall saham-saham seperti ini dia masih long downtrend ya, sehingga memungkinkan adanya resistan volume. Apakah itu Pak resistan volume? Yaitu orang-orang yang nyangkut, sehingga ketika harganya mencoba untuk naik, orang-orang akan keluar dulu. Resistan volumenya contohnya ya, yang memungkinkan kan di area sini nih ada sekumpulan nih. Ini yang mungkin keluar ketika dia harganya sampai di harga mereka. Naluri utama orang-orang yang nyangkut seperti itu, terutama yang nggak mau cut loss ya, bisa jadi seperti itu. Baik, kemudian kita cek BBNI hari ini. Untuk saham BBNI overall oke, ini belum sempat saya beli sudah ngacir teman-teman. Dan ini bagus banget ya, dari 61,8 retracement di sini naik dari 61,8 retracement target ke 61, kecapai dan sudah naik lagi teman-teman. Jadi skenario 1 kecapai, skenario 2 kecapai, ini cuma beda aja. Skenario 1 ini adalah saham yang naik terkoreksi dan rebound. Kalau saham skenario 2 ini adalah saham yang turun, naik resistan-resistannya, dan 50 dilewati, 61 dilewati, 78 dilewati, 100 berikutnya. Projectionnya bisa dilihat untuk BBN ini, projectionnya bisa dilihat, diaktifkan di sini di 161, 261, 361 dan 423 ini thread. Nah, keluar ya. Projectionnya kok nggak keluar ya? Sebentar. Projectionnya apply, oke. Ini kok nggak keluar ya? Ini projectionnya, oh sorry, projectionnya di atas. Nah, projectionnya BBNI. Jangan FOMO, karena pas di bawah dulu kenapa kok nggak beli ya? Baik, kita lihat dulu intraday beberapa saham yang saya bahas tadi ya. Sekilas aja nih intradaynya, nanti kepanjangan videonya ya. Oke, kita lihat dulu intraday dari BRIS. BRIS, oke, sekilas masih dijual teman-teman ya, merahnya di atas. BRIS masih dijual, merahnya di atas, dan 64% seller ya. Jadi sellernya mendominasi. Kemudian Arto sih cukup oke ya, hijaunya di atas, tapi tipis aja ya, 5248 ya, nggak ada signifikannya ya. Kemudian BBYB ini merahnya di atas. Saya tadi berpedoman di sini ketika dia masih pada sudah ada signs atau tanda-tanda jualan seperti ini, merahnya di atas nih, saya warning hati-hati. Ya untuk saya sendiri maksudnya waktu itu.
BBYB kemudian BBHI. Oke, sama ya overall secara umum begitu pergerakannya. Jadi memang kita harus hati-hati ya teman-teman. Agro, kita cek dulu agro. Agro masih ulet nih, buyer sellernya masih cukup berimbang, tapi berimbang ini artinya tidak ada yang signifikan antara buyer mana ya seller, terutama buyernya tidak bisa mendominasi. Itu harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati kalau seperti itu. Nah, BBNI ini beda. BBNI ini hijaunya di atas, ini artinya ada dominasi seller dalam waktu itu. Tapi closingnya juga turun dan overall 59% tetap dikuasai seller ya. Jadi ada take profit ini barang. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita bahas saham Saratoga ya. Saratoga, SARTG kita bahas dulu. Ya, Saratoga ada kenaikan lanjutan teman-teman. Resistan dia berhasil dilewati 1630. The next-nya adalah targetnya 1710. Ini on track ya, teman-teman, ini on track. Kita ini dulu Saratoga volume sedikit di atas kenaikan, sedikit di atas rata-rata maksud saya, dan kemudian untuk asingnya dia masih net sell hari ini. Tapi overall asingnya mendominasi masih, kalau kita lihat dari tanggal 1 November asingnya ini masih mendominasi transaksi di Saratoga teman-teman. Langsung kita cek dulu intraday-nya dari Saratoga. Oke, kita cek dulu intraday-nya dari Saratoga. Ini masih dijual ya teman-teman, 53% juga masih berada di buyer yang mendominasi. Oke, baik, kemudian Seger teman-teman, kita update aja Seger. Asingnya masuk terus nih, malah tebel hari ini. Saya catat dulu deh, saya nyata terus nggak sempat beli. Seger teman-teman, kemudian kita cek dulu Seger. Nah ini technically bagus banget ya, naik terkoreksi sampai 50, rebound lewatin 38 atau 1955, lanjut naik. Ini technicalnya bagus kok untuk Seger ya. Oke, lanjut intraday-nya dari Seger, kita akan cek dulu intraday-nya dari Seger. Oke teman-teman, Seger nih, wah ini mantep ini. Ini hijaunya di atas dengan sangat signifikan, artinya buy at over-nya dominan banget. Dan summary hari ini intraday-nya adalah 74% buyer membeli di over teman-teman ya, hijaunya dominan banget. Baik, kemudian seperti di bahasan saya teman-teman, sektor-sektor ini rebound bersama. Bagaimana potensinya? Jadi kalau saya sampaikan teman-teman, di beberapa minggu lalu saya sampaikan bahwa adanya insentif untuk pajak ya, bebas pajak untuk properti di bawah 1 M kalau nggak salah. Tapi terus ternyata sampai di bawah 2 M. Jadi pajak properti, jual beli properti kalau nggak salah. Itu ya teman-teman. Coba kita cek dulu insentif properti ya. Kita cek dulu teman-teman. Oke, saya sharekan ke teman-teman ya. Beritanya sekilas, oke, sekilas dulu. Nah ini teman-teman. Jadi intinya pajak rumah ya, properti di bawah berapa juta itu udah saya bahas sebelumnya. Intinya sektor ini saat ini mendapatkan angin segar dari pembebasan pajak tadi teman-teman. Jadi kondisi inilah yang membuat kita harus memberikan perhatian pada sektor ini. Dan kayaknya pembebasan sampai berapa tahun gitu ya, mungkin enggak selamanya dibebaskan gitu. Tapi setidaknya ini bisa menggenjot penjualan di saham-saham di sektor terkait teman-teman, yaitu properti ya. Oke, kita cek dulu sekilas saja ya teman-teman. Nah ini saham-sahamnya juga sudah pada bergerak semua sih teman-teman. CTRA ini memang sebelum keluar tuh juga ini kan keluarnya udah lama nih berita. Dari bawah nih, saya pernah analisa ini kok. Ini juga masih lanjut naik ya CTRA, kemudian kita cek dulu Pakuwon. Nah ini Pakuwon masih dari dasar ya teman-teman, kan sempat naik tuh. Kemudian BSDE kita cek. Nah sama juga, ini juga sudah sampai 50 retracement-nya dia. Kemudian
SMRA sama juga bahkan dia sudah break new price lagi, bukan new high ya. Bukan new high karena ya dalam rentang ini dia ngebentuk satu resistan yang baru ya. Kemudian Asri juga sama dan tentunya properti-properti yang lain yang saya nggak bisa sebut di sini. Mungkin kita cek dulu kondisi asing-asingnya ya. Di Pakuwon masuk asingnya ya, Asri masuk tapi dominannya masih Shell, SMRA asingnya dominan ini teman-teman. BSDE asingnya dominan juga. Asingnya 3 hari ini masuk maksud saya, tapi dominasinya masih net sell ya kira-kira gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan bagi yang suka saham-saham terkait properti yang mana ribuan bersama karena adanya insentif pajak yang saya udah sampaikan tadi teman-teman. Jadi mungkin itu bisa menggenjot pertumbuhan penjualan properti ya teman-teman. Selain itu juga kalau kita lihat The Fed kemarin tidak menaikkan suku bunga dan juga BI tidak menaikkan suku bunga ya. Dan inflasi di Amerika yang sudah melunak, dimungkinkan ini the Fed rate nggak naik, sehingga mungkin BI juga nggak akan menaikkan suku bunga seperti itu ya. Itu semua biasanya berefek ke saham-saham perbankan, saham-saham properti, saham-saham financing pembelian kendaraan ya, kira-kira begitu teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya ada satu saham ASA, ini dari pagi saya pantau. Cuman sayangnya closing-nya turun teman-teman. Jadi ya tetap saya bahas juga untuk teman-teman. Ini saham terkena 50 retracement, terkena hampir 61,8 retracement dan resistan volume. Artinya ini barang dimungkinkan ada yang take profit karena di sini ada satu demand area yang mana orang-orang yang belum keluar. Ketika harganya sentuh titik itu dia akan coba untuk keluar dulu ya. Ketika dia keluar itu dia mensuplai ke barang ke market ya. Itu adalah ASA kita cek asingnya juga masih jualan untuk ASA. Nah, kita juga bisa ngelihat ceritanya dari intraday-nya di sini ASA. Kita cek, ini ASA memang awalnya sih masih pada beli, tapi di sesi 2 banyak yang jualan. Dominasinya tetap banyak yang jualan ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Berikutnya terkait saham telekomunikasi di mana ini kan tahun politik ya. Telekomunikasi media yang company yang menyediakan eee, provide jasa telekomunikasi ya, diharapkan akan ya mendapatkan angin segar lah dari lonjakan kebutuhan data ya, karena ya namanya tahun politik kan sosial media, kemudian media online itu tentunya lebih gencar ya teman-teman. Teman-teman pun mungkin yang selama ini santai-santai aja mungkin jadi lebih aktif mencari berita seperti itu. Lebih lama melihat YouTube, melihat video ya kira-kira begitu. Nah, ini dimungkinkan berkah bagi saham-saham dari emiten telekomunikasi ya teman-teman. Jadi ini mulai saya pantau ya teman-teman. Yang pertama Telkom. Teman-teman Telkom ini di catatan saya masih sama bahwa Telkom sementara targetnya ke area hijau dulu ya. Karena hijau ini pernah menjadi satu area mainnya dari Telkom ya, tapi dia sempat overshoot dan ketika mencoba naik di situ dia masih belum mampu. Percobaan naik ke area hijau ini terjadi sekali ya, 2 kali dan ini masih belum berhasil juga hari ini. Kita lihat besok apakah dia mampu lagi kembali ke situ. Overall untuk Telkom ini masih downtrend ya, kalau kita lihat dari sini masih downtrend walaupun ada resistan-resistan yang dicoba untuk ditembus ya. Kita lihat dulu untuk asingnya masih masuk pelan-pelan, masih masuk maksud saya gitu, asing masih masuk, langsung kita cek dulu intraday dari Telkom, ini masih cukup oke sih, hijaunya di atas tapi memang masih didominasi seller sedikit ya 52%. Baik kemudian kita cek Indosat ya teman-teman, Indosat ini hari ini asingnya mulai naik setelah beberapa hari ini keluar ya. Untuk volumenya masih biasa untuk Indosat. Nah, ini Indosat seperti di cerita saya, memang sepertinya alot bagi Indosat ini untuk turun di bawah 38 retracement ya. Ya.
Oke, kita lihat aja dulu update-nya masih sama untuk Indosat ini. Intraday-nya aja kita bahas langsung untuk intraday-nya dari Indosat. Nah, ini masih dijual ya teman-teman, hijaunya di atas 57% seller ya, memang masih dijual untuk Indosat teman-teman. Baik, kemudian Excel masih belum begitu bagus tapi sedikit ada tanda-tanda. Ini saham tradingan saya teman-teman. Saya cukup sabar masuk di saham ini karena pergerakannya juga cukup enak untuk trading walaupun sekarang belum begitu bagus. Nah, pembahasan seperti ini teman-teman. Saya bahas seperti ini, besok belum tentu naik. Tapi bisa juga tiba-tiba naik. Makanya di sini kalau memang teman-teman itu mau dapat momennya dia masuk. Kalau memang nongkrong, teman-teman ada waktu nongkrong di depan layar, itu pasanglah seperti ini. Jadi begitu teman-teman lihat, oh ini kok bergerak, begitu langsung dilihat secara detail di sini dan dikeluarkan catatannya, Excel resistannya berapa, langsung dicek bid overnya berapa ya. Langsung juga dicek intraday-nya gimana. Oh, intraday-nya misalkan bagus ya sudah tinggal berani ya ajar kanan gitu. Nah, ini intraday-nya masih belum bagus, dominasinya masih jelek banget, 65% masih sellernya masih jualan ya teman-teman. Kita lihat dulu beberapa mungkin. Oke. Baik teman-teman, sekilas dulu ya kita bahas. Saya masih punya brand hari ini. Brandnya masih belum kemana-mana teman-teman, masih belum kemana-mana ya. Di area-areanya masih sama. Ya, kita biarkan dulu aja. Hari ini juga sepertinya untuk brand asingnya banyak keluar ya. Brand update BRPT sekarang. BRPT mulai masuk asingnya. Tapi BRPT ini mulai membosankan teman-teman ya pergerakannya. BRPT ngebentuk low ya. Ini hati-hati ngebentuk low baru 945 karena targetnya di bawah. Saya sementara keluar dulu ya. Mungkin saya akan buyback di bawah ataupun saya ganti dengan saham yang lain. Kemudian kita cek juga saham lainnya, TPIA juga mengalami koreksi. Cuan masih tetap sama. Langsung kita cek cuan, asingnya masih masuk ya. TPIA masih asingnya biasa aja sih hari ini. Intraday-nya kita cek dulu intraday-nya dari saham-saham tadi ya. Oke. Yaitu brand dijual ya. Asingnya di atas. Kemudian BRPT ini juga sama, tekanan jualnya masih kuat sekali. TPIA tekanan jual juga ada. Kemudian cuan tekanan jual juga masih ada ya teman-teman. Jangan fanatik ke satu saham ya teman-teman. Kalau satu saham memang secara teknikalnya belum bagus, sudah nggak bagus ya, mau nggak mau kita harus keluar ya. Biarpun kadang keluarnya di posisi yang terakhir itu adalah keluar karena cut loss ya, seperti itu. Kalau misalkan di brand saya masuk, misalkan saya trading 15 kali, di mana 12 kalinya profit, 2 kalinya cut loss, ya nggak apa-apa seperti itu ya. Overall kita bikin summary di pergerakan harga brand itu beberapa 15 kali trading, 2 kali cut loss, tidak apa-apa ya teman-teman. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Kali ini semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.